Setiap orang pasti pernah menghadapi masalah. Ada yang datang dalam bentuk kehilangan pekerjaan, usaha yang sepi, konflik keluarga, atau rencana yang tiba-tiba gagal. Namun, pernahkah Anda memperhatikan bahwa dua orang yang menghadapi masalah yang sama bisa memberikan reaksi yang sangat berbeda? Satu orang langsung panik, pikirannya dipenuhi ketakutan, sulit tidur, dan akhirnya membuat keputusan yang tergesa-gesa. Sementara orang lainnya tetap tenang, bukan karena hidupnya lebih mudah, melainkan karena ia tahu bagaimana mengendalikan diri sebelum berusaha mengendalikan keadaan. Ketenangan bukanlah bakat sejak lahir. Itu adalah hasil dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Kebiasaan-kebiasaan kecil inilah yang membuat seseorang tetap berpikir jernih meskipun badai kehidupan sedang datang. Berikut 5 kebiasaan yang dimiliki orang-orang yang mampu tetap tenang dalam situasi apapun. Kebiasaan pertama adalah berhenti sejenak sebelum bereaksi. Bayangkan ada dua orang yang sama-sama kehilangan pekerjaan secara mendadak. Orang pertama langsung marah. Ia menyalahkan perusahaan, menyalahkan keadaan, bahkan merasa hidupnya sudah berakhir. Karena kepanikan, ia menghabiskan hari-harinya hanya untuk mengeluh. Semakin lama, rasa percaya dirinya semakin hilang. Sebaliknya, orang kedua memilih diam beberapa saat. Ia menerima kenyataan bahwa kemarahan tidak akan mengembalikan pekerjaannya. Setelah pikirannya lebih tenang, ia mulai membuat daftar langkah yang bisa dilakukan, memperbaharui CV, mencari informasi lowongan, belajar keterampilan baru, dan menghubungi teman-teman yang mungkin memiliki peluang kerja. Masalah yang dihadapi sama, namun hasil akhirnya sangat berbeda karena cara bereaksinya berbeda. Orang yang tenang memahami bahwa reaksi pertama seringkali dipengaruhi emosi. Karena itu, mereka tidak terburu-buru mengambil keputusan saat sedang marah, sedih, atau kecewa. Memberi jeda beberapa menit saja seringkali dapat menyelamatkan seseorang dari penyesalan yang panjang. Kebiasaan kedua adalah fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Dalam hidup, tidak semua hal berada di bawah kendali kita. Cuaca tidak bisa diatur. Pendapat orang lain tidak bisa dipaksa berubah. Masa lalu tidak mungkin diulang. Bayangkan dua orang yang mengalami kemacetan saat hendak menghadiri rapat penting. Orang pertama terus membunyikan klakson, menggerutu, menyalahkan jalan yang macet, dan semakin stres. Akibatnya, ketika tiba di tempat tujuan, pikirannya sudah kacau sehingga sulit berkonsentrasi. Orang kedua menyadari bahwa kemacetan tidak bisa diubah. Ia segera menghubungi pihak yang menunggu, meminta maaf karena terlambat, lalu memanfaatkan waktu di perjalanan untuk mempersiapkan materi rapat atau mendengarkan sesuatu yang bermanfaat. Keduanya tetap terlambat, namun hanya satu orang yang berhasil menjaga ketenangan. Orang yang hidupnya tenang selalu bertanya, "Apa yang masih bisa saya lakukan sekarang?" Daripada terus-menerus memikirkan apa yang sudah tidak bisa diubah. Pertanyaan sederhana itu membuat energi mereka digunakan untuk solusi, bukan untuk mengeluh. Kebiasaan ketiga adalah tidak membiarkan pendapat orang lain menguasai hidupnya. Tidak semua orang akan menyukai kita. Itu adalah kenyataan yang harus diterima. Bayangkan, dua orang
sama-sama mendapat komentar pedas di media sosial setelah membagikan hasil kerja mereka. Orang pertama membaca semua komentar negatif berulang-ulang. Ia tidak bisa tidur, kehilangan semangat, bahkan memutuskan berhenti berkarya karena takut dikritik lagi. Sementara orang kedua membaca komentar tersebut dengan kepala dingin. Ia memilah mana kritik yang memang bisa menjadi bahan perbaikan dan mana yang hanya sekedar hinaan tanpa dasar. Kritik yang bermanfaat diterima, sedangkan hinaan dibiarkan berlalu. Akhirnya, orang kedua terus berkembang, sedangkan orang pertama berhenti hanya karena pendapat orang lain. Orang yang tenang tidak menggantungkan harga dirinya pada penilaian manusia. Mereka lebih fokus menjadi pribadi yang lebih baik daripada berusaha menyenangkan semua orang. Karena mereka sadar, sebaik apapun usaha kita, selalu ada orang yang akan mengkritik. Kebiasaan keempat adalah selalu melihat masalah sebagai pelajaran. Setiap kesulitan pasti membawa sesuatu untuk dipelajari. Bayangkan, dua orang membuka usaha kecil. Setelah beberapa bulan berjalan, usaha mereka sama-sama mengalami kerugian. Orang pertama langsung menyimpulkan bahwa dirinya memang tidak berbakat berbisnis. Ia menutup usahanya dan tidak pernah mencoba lagi. Sebaliknya, orang yang kedua mulai mengevaluasi apakah harga terlalu tinggi, apakah pelayanan kurang baik, apakah promosi belum maksimal. Ia mencatat semua kesalahan, memperbaiki sedikit demi sedikit, lalu mencoba kembali. Beberapa waktu kemudian, usahanya mulai berkembang karena ia belajar dari kegagalan. Kegagalan tidak selalu menjadi akhir. Seringkali itu hanyalah guru yang sedang mengajarkan cara yang baik. Orang yang tenang tidak bertanya, "Mengapa ini terjadi kepadaku?" Mereka lebih memilih bertanya, "Apa yang bisa kupelajari dari kejadian ini?" Pertanyaan itu mengubah rasa putus asa menjadi semangat untuk berkembang. Kebiasaan kelima adalah bersyukur meskipun hidup belum sempurna. Bersyukur bukan berarti menolak kenyataan atau berhenti berusaha. Bersyukur berarti menyadari bahwa masih ada hal baik yang patut dihargai di tengah berbagai kekurangan. Bayangkan dua orang mengalami penurunan penghasilan. Orang pertama terus membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia hanya melihat apa yang belum dimiliki. Akibatnya, setiap hari dipenuhi rasa iri dan kecewa. Orang kedua memang sedih karena penghasilannya menurun. Namun ia masih bersyukur karena keluarganya sehat, masih memiliki tempat tinggal, dan masih diberi kesempatan untuk bekerja serta mencari jalan keluar. Rasa syukur membuat pikirannya tetap jernih sehingga ia mampu menemukan peluang-peluang baru. Sebaliknya, rasa iri membuat pikiran menjadi sempit dan sulit melihat solusi. Orang yang tenang bukan berarti tidak pernah sedih. Mereka juga kecewa, takut, bahkan menangis. Bedanya, mereka tidak tinggal terlalu lama dalam kesedihan. Mereka bangkit karena selalu menemukan alasan untuk tetap bersyukur. Pada akhirnya, hidup yang tenang bukan berasal dari dunia yang bebas masalah. Dunia akan selalu berubah, kesulitan akan tetap datang, orang lain tetap bisa mengecewakan kita. Rencana bisa saja gagal sewaktu-waktu. Namun, ketenangan lahir dari cara kita menghadapi semua itu ketika kita belajar berhenti sejenak sebelum bereaksi. Kita menghindari keputusan yang salah. Kita lebih fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Energi kita tidak habis untuk hal-hal yang sia-sia. Ketika kita tidak terlalu memikirkan penilaian orang lain, hati menjadi lebih ringan. Ketika kita melihat
setiap masalah sebagai pelajaran, kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan ketika kita membiasakan diri bersyukur, kita menyadari bahwa hidup masih memiliki banyak alasan untuk dijalani dengan penuh harapan. Mulailah melatih 5 kebiasaan tersebut sedikit demi sedikit. Tidak perlu menunggu sampai hidup menjadi sempurna untuk merasakan ketenangan. Justru ketenangan itulah yang akan membantu kita melewati setiap ujian dengan lebih bijaksana. Karena pada akhirnya, orang yang paling kuat bukanlah mereka yang tidak pernah menghadapi badai, melainkan mereka yang mampu tetap tenang saat badai datang. Dengan hati yang tenang, pikiran lebih jernih. Dengan pikiran yang jernih, keputusan menjadi lebih baik. Dan dari keputusan-keputusan baik itulah kehidupan perlahan berubah ke arah yang lebih damai, lebih kuat, dan lebih bermakna. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.